Baru aja selesai pertandingan PSS Sleman melawan Persela Lamongan dalam ajang Liga 2 Pegadaian Championship League. Sayangnya PSS Sleman tidak berhasil mempertahankan keunggulan mereka sehingga skor akhir imbang 1-1. Padahal ini adalah momen di mana PSS Sleman untuk meraih puncak klasemen sementara dari Barito Putra. Secara permainan tadi gue melihat bahwa dua klub ini imbang, cukup imbang gue melihatnya antara PSS Sleman maupun Persela Lamongan, karena secara lini pertahanan sebenarnya mereka berdua cukup rapat. Gol pertama diciptakan oleh PSS Sleman melalui sundulan dari Gustavo Tocantins yang menurut gue berhasil memanfaatkan timing yang lebih baik dibandingkan dengan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Walaupun secara permainan memang sudah terbaca karena Tocantins tidak berdiri bebas, Tocantins melakukan duel, cuman timing dia untuk melakukan sundulan lebih baik dibandingkan dengan lini bertahan dari Persela Lamongan. Dan ini membuat PSS Sleman unggul 1-0. Di babak kedua nggak ada perubahan juga, gue melihatnya malah justru PSS Sleman yang sedikit melakukan perubahan taktikal. Karena gue ngelihatnya bahwa PSS Sleman sudah siap dengan serangan yang akan dilakukan oleh Persela Lamongan. Di mana memang di babak kedua Persela Lamongan sedikit menaikkan lini pertahanan mereka. Mereka sedikit melakukan high press. Jadi ketika sampai di middle third mereka sudah melakukan pressing mencoba untuk merebut bola. Cuman sayangnya memang Persela Lamongan gue melihatnya secara lini penyerangan itu masih kurang memanfaatkan ruang antar lini. Tapi akhirnya di babak kedua mereka berhasil memanfaatkan itu. Berhasil memanfaatkan di mana second ball berhasil memantul dan akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Agung T, gue lupa namanya siapa, Agung T, dan itu berhasil menciptakan gol. Walaupun sempat direview sama VAR, hasil on field referee-nya adalah offside. Tapi ketika direview sama VAR ternyata gol itu disahkan karena memang tipis sekali, ternyata Rico Simanjuntak telat untuk naik dan itu akhirnya disahkan menjadi skor 1-1. Sebenarnya di babak kedua strategi yang diterapkan oleh PSS Sleman sudah baik menurut gua karena mereka melakukan pergantian pemain dan memasukkan pemain cepat. Karena mereka sudah tahu bahwa Persela Lamongan akan lebih keluar menyerang. Mereka akan melakukan defensif dan cukup rapat sebenarnya defensif yang dilakukan oleh PSS Sleman dan mereka akan melakukan counter attack. Bahkan sebenarnya PSS Sleman itu sudah mendapatkan beberapa momen. Bahkan ada satu momen yang menurut gua seharusnya itu sudah menjadi gol tapi sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Rico Simanjuntak. Umpan dari Tocantins ke arah Terence Fuhiri dan Terence Fuhiri ke arah Rico berhasil dipatahkan oleh bek dari Persela Lamongan. Padahal kalau gol itu saja tercipta relatif aman posisi dari PSS Sleman untuk mengamankan puncak klasemen sementara. Tapi arah pertandingan berakhir berbeda ternyata dan akhirnya skor antara dua klub ini adalah skor 1-1. Ya, PSS Sleman saat ini memang menduduki peringkat 2 klasemen sementara. Liga 2 ini ternyata masih panjang. Jadi kalau secara jadwal memang sisa 2 pertandingan. Di mana juga PSS Sleman ini termasuk yang paling berat lawannya di 2 pertandingan terakhir, yaitu mereka harus bertandang ke arah ke Persipura Jayapura, ketemu dengan Persipura, dan mereka akan bertanding lagi dengan Barito Putra di kandangnya mereka. Jadi 2 pertandingan terakhir cukup berat buat PSS Sleman untuk mempertahankan posisinya mereka. Bahkan mungkin mencoba untuk merebut puncak klasemen. Tapi mungkin targetnya bakalan dia main imbang sama Persipura Jayapura dan mungkin mau coba ambil poin penuh sama Barito Putra. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena kebetulan gue nonton Liga 2 pun karena jadwal minggu ini nggak ada pertandingan Liga 1. Jadi ya akhirnya gue nonton pertandingan Liga 2 karena masa sih gue nggak nonton pertandingan bola, terutama pertandingan bola Indonesia. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya, dan setiap ada pertandingan gue usahakan coba untuk live di TikTok. Jadi kalau kalian mau nonton live gue ketika TikTok, analisa gue dan lain-lain halnya, masalah pandangan gue, masalah review gue, coba aja di TikTok dicari Coach Alpin. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maju sepak bola Indonesia.